bagi kita semua. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah khotbah untuk Minggu tanggal 27 Februari 2022. Sebelum saya membacakan teksnya, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menerangi hati dan pikiranmu untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang hendak kita dengarkan tertulis dalam Yesaya 55 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita, dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, adapun yang menjadi topik dari khotbah ini adalah firman Tuhan sumber kekuatan untuk melakukan pekerjaannya. Firman Tuhan itu tidak seperti kata-kata biasa. Firman Tuhan itu hidup. Ketika Tuhan berbicara, terjadi perubahan. Segala sesuatu di sekitar kita, semua ciptaan ada karena Tuhan berfirman. Firman Tuhan itu menghasilkan kehidupan, menciptakan iman, menghasilkan perubahan, membuat iblis takut, menyebabkan terjadinya mujizat, menyembuhkan luka-luka, membangun karakter, memberikan sukacita, mengatasi godaan, memompa harapan, membersihkan pikiran kita, melepaskan kuasa, menjadikan segala sesuatu, menjamin masa depan kita untuk selamanya. Karena itu, kita tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam khotbah ini dikatakan bahwa firman Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman Allah akan bekerja dalam hidup manusia, bahkan juga untuk seluruh makhluk, di mana tanaman berakar dan bertumbuh sampai menghasilkan bunga dan buah, menghasilkan tunas baru untuk regenerasi. Hewan-hewan juga berkembang biak dan bersukacita menikmati alam ini. Bagaimana dengan orang-orang yang menghayati firman Tuhan? Perikop ini dengan jelas mengatakan bahwa mereka akan mengalami sukacita dalam perjalanan hidupnya. Sukacita itu bukan hanya dirasakan oleh manusia, tetapi juga gunung-gunung dan bukit-bukit akan ikut bersukacita, dan pohon-pohon pun akan bertepuk tangan. Sukacita karena firman Allah akan mengubah kehidupan yang lebih indah.
Dalam perikop ini dilukiskan bagaimana padang gurun menjadi taman, semak duri dan kecubung, daun yang menyebabkan rasa gatal, tumbuhan tanah yang kurang subur, diganti dengan pohon sanobar yang tinggi dan wangi. Itu semua menjadi suatu tanda, yaitu tindakan Allah yang menunjukkan maksudnya. Seperti tulah-tulah di Mesir dan darah domba Paskah di pintu orang-orang Yahudi menjelang pembebasan Israel oleh Tuhan. Nabi Yesaya ingin umat Tuhan bertobat, orang fasik agar segera meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya dan kembali kepada Tuhan, supaya beroleh kasih setia oleh pengampunan dari Allah. Nabi Yesaya menyuarakan bahwa keputusan yang Tuhan sampaikan dalam firman yang keluar dari mulutnya, yang disampaikan oleh para nabi akan terlaksana. Karena itu Yesaya menyampaikan firman Tuhan, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Maka semua orang fasik dan orang jahat yang tadinya tidak memperhatikan kehendak Tuhan, kini hendak kembali kepadanya, mencari Allah dan kehendaknya. Sebab Allah telah dan masih mengasihani dan mengampuni umatnya. Maka kemasyhuran bagi Tuhan akan terwujud, kasih Tuhan akan terus terlihat dan dinikmati oleh umatnya sepanjang masa. Saudara-saudari yang terkasih, sesungguhnya firman Tuhan itu gizi rohani, seperti susu, roti, makanan padat, dan madu yang sangat kita butuhkan. Firman Tuhan itu menu roh untuk pertumbuhan dan kekuatan rohani kita. Pada masa pandemi COVID-19 ini, firman Tuhan menjadi kompas yang kita percayai untuk menunjukkan arah, nasihat yang kita dengar, untuk membuat keputusan dan patokan yang kita pakai untuk mengevaluasi segala sesuatu. Kita tidak dapat mengandalkan kebudayaan, tradisi, nalar, dan emosional, karena semuanya itu telah dinodai oleh kejatuhan manusia ke dalam dosa. Keadaan ekonomi di masa pandemi COVID-19 ini dapat membuat kita lemah, membuat kita hilang semangat. Tetapi dengan firman Tuhan, maka kita akan dikuatkan kembali, mengubah tanah gersang menjadi subur, supaya bisa kita kelola. Para penabur pun akan menaburkan benihnya dengan sukacita dan penuh pengharapan bahwa apa yang ditabur akan bertumbuh berbuah, menghasilkan makanan. John Stott menuliskan, melalaikan Alkitab berarti mengabaikan Tuhan. Itu artinya hidup kita sebagai orang percaya harus tergantung terus kepada firman-Nya, agar kita mendapatkan kesegaran setiap waktu. Walaupun keadaan hidup tidak seperti yang kita harapkan, tetapi ketika hidup di dalam firman-Nya, maka Tuhan akan memberikan suatu kekuatan baru yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Dengan kekuatan itu, kita dapat menghadapi setiap masalah dan menjalaninya dengan penuh keberanian, sehingga kita dapat melalui dan menyelesaikannya. Amin. Kita kembali berdoa. Puji dan syukur kami sampaikan kepadamu, ya Allah Bapa di sorga, yang senantiasa memelihara kehidupan kami, yang mencukupkan segala kebutuhan kami, sehingga kami tidak pernah berkekurangan. Bahkan dalam situasi masa-masa tersulit
karena pandemi COVID-19. Tuhan terus memelihara hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu yang kami dengarkan juga menjadi gizi rohani kami, yang akan memberikan kekuatan bagi kami untuk menjalani hari-hari kehidupan kami yang begitu banyak menghadapi kesulitan. Tetapi firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, memberikan semangat yang baru bagi kami, memberikan sukacita bagi kami, sehingga kami mampu menjalani kehidupan kami dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Berkatilah seluruh warga jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Bagi yang sedang sakit, yang terbaring lemah, di rumah sakit maupun di rumah, biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa menjamah tubuh mereka, memberikan kesembuhan dan kesehatan. Bagi mereka yang sedang berduka cita, yang sedang menghadapi pergumulan yang berat, Tuhanlah yang memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka, sehingga mereka memiliki pengharapan yang hidup dan mereka dapat berjalan dengan mempercayai, mengimani bahwa Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup bagi mereka. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami dan kami percaya Tuhan yang menyertai kami hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.